Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WNA Education Channel. Kali ini WNA Education Channel akan kasih edukasi tentang biografi Imam Bukhari. Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara yang berada di wilayah Uzbekistan. Beliau dilahirkan pada Jumat malam tanggal 12 Syawal tahun 1904 Hijriah. Ayahanda beliau yaitu Ismail merupakan seorang ulama besar ahli hadis pada masa itu. Ketika masih kecil, beliau Imam Bukhari sudah ditinggal ayahnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun diurus oleh sang ibu. Ibunda Imam Bukhari mengarahkan untuk belajar menghafal Al-Quran dan hadis. Ketika memasuki usia 10 tahun, Imam Bukhari telah mampu menghafal hadis-hadis dalam jumlah yang sangat banyak. Hal tersebut menunjukkan betapa jeniusnya beliau Imam Bukhari. Ketika beliau memasuki usia 11 tahun, beliau berkelana kepada para imam hadis untuk belajar hadis. Sehingga ketika beliau berusia 16 tahun, beliau sudah mampu menghafal kitab Sunan Ibnu Mubarak dan Waqi. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang kejeniusan Imam Bukhari. Riwayat tersebut datang dari Salim bin Mujahid yang menuturkan, "Aku bersama Muhammad bin Salam al-Baikandi." Ia berkata, "Andaikan kamu datang sebelumnya, pasti kamu akan melihat anak kecil yang menghafal 70.000 hadis. Aku pun keluar dan bertemu dengannya. Aku bertanya, 'Kamu hafal 70.000 hadis?' Imam Bukhari menjawab, 'Ya, bahkan lebih banyak. Aku tidak akan memberikan hadis kepadamu yang berasal dari sahabat dan tabi'in, kecuali aku mengetahui kelahiran, kematian, dan tempat tinggal mereka. Aku tidak meriwayatkan hadis dari sahabat dan tabi'in, kecuali aku memiliki dasar yang aku hafal dari Al-Quran atau Sunnah." Imam Bukhari juga pernah berkata, "Aku menulis dari 1000 syekh atau lebih, aku tidak memiliki satu hadis pun, kecuali pasti ingat sanadnya." Memasuki tahun 2010 Hijriah, Imam Bukhari berangkat menuju Baitullah untuk menunaikan ibadah haji dengan disertai ibu dan saudaranya yang bernama Ahmad. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Imam Bukhari tidak langsung pulang ke Bukhara. Beliau memilih tetap tinggal di Mekah karena ketika itu Mekah menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan yang penting di kawasan Hijaz. Tidak hanya di Mekah, beliau juga menuju ke kota suci lainnya, yaitu Madinah. Di kedua tanah suci ini, beliau menulis sebagian karya-karyanya dan menyusun dasar-dasar kitab Al-Jami, As-Sahih, dan pendahuluannya. Imam Bukhari memulai perjalanan menjelajah dunia Islam selama 16 tahun. Dalam perjalanan tersebut, hampir semua negeri Islam telah dikunjunginya hingga ke seluruh Asia Barat. Karena beliau sendiri berkata, "Saya telah mengunjungi Syam, Mesir, Jazirah Arab masing-masing 2 kali, ke Basrah 4 kali, menetap di Hijaz yaitu Mekah dan Madinah selama 6 tahun. Dan tak dapat dihitung lagi berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli hadis." Kemasyhuran Imam Bukhari sangat terkenal di dunia Islam. Kemanapun beliau pergi, orang-orang selalu mengeluhkan, masyarakat sangat heran sekaligus kagum pada ingatannya yang luar biasa. Pada tahun 250 Hijriah, Imam Bukhari mengunjungi Naisabur
Kedatangannya pun disambut gembira oleh para penduduk, juga oleh gurunya, yaitu Az-Zihli beserta ulama lainnya. Kisah kunjungan Imam Bukhari ke Naisabur ini dikisahkan dengan begitu bagus oleh Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim. Ia berkata, ketika Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari datang ke Naisabur, aku tidak pernah melihat seorang kepala daerah, para ulama, dan penduduk Naisabur memberikan sambutan seperti yang mereka berikan kepadanya. Konon, ketika masyarakat Naisabur menyambut kedatangan Imam Bukhari dari luar kota sejauh 2 atau 3 marhalah atau sekitar 100 km. Bahkan guru Imam Bukhari berkata, barang siapa hendak menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari besok pagi, lakukanlah, sebab aku sendiri akan ikut menyambutnya. Demikian edukasi singkat tentang Imam Bukhari bagian pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.